Berakhir sudah rangkaian FIFA Matchday pada November 2024. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mengamankan 3 poin pertamanya setelah mengalahkan Arab Saudi di pertandingan ke-6 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia sempat mengoleksi 3 hasil imbang secara beruntun dan menelan 2 kekalahan. Kekalahan dari Cina dan Jepang menjadi pelajaran berharga bagi Merah Putih, yang akhirnya terbayar lunas lewat 2 gol Marcelino Ferdinand yang mengandaskan Arab Saudi tanpa perlawanan. Ini adalah kemenangan pertama Timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam lebih dari 4 dekade. Selain itu, Indonesia menjadi tim ASEAN pertama yang berhasil menundukkan The Grand Falcon sejak 2008. Begitu banyak catatan positif yang diraih skuad Garuda usai hasil gemilang di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam itu. Sintayong kini bisa sedikit bernapas lega. Tekanan yang datang dari berbagai arah, bahkan hingga muncul tagar Sintayong out di media sosial, mencerminkan betapa tingginya ekspektasi supporter terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Kesempatan emas untuk melangkah ke Piala Dunia menjadi taruhan besar. Tak heran jika momen langkah seperti ini membuat harapan seluruh pecinta sepak bola tanah air membumbung tinggi. Berharap skuad Garuda mampu mencapai prestasi yang lebih besar di era modern ini. Sintayong juga diuntungkan dengan kehadiran sejumlah pemain berbakat yang berkarir di Eropa. Kolaborasi mereka dengan talenta-talenta lokal dari Liga 1 terbukti efektif menempatkan Indonesia di panggung sepak bola dunia melalui performa impresif di berbagai turnamen elit Asia. Kunci dari hasil positif ini adalah konsistensi dan stabilitas performa para pemain Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang bersinar sepanjang babak kualifikasi ini? Mari kita ulas berdasarkan fakta-fakta yang ada. Calvin Verdong, pilar tangguh dengan performa konsisten. Kemenangan 2-0 atas Filipina pada 11 Juni 2024 menjadi momen debut Calvin Verdong bersama Timnas Indonesia. Bermain selama 67 menit, kehadirannya langsung memberikan dampak yang signifikan. Meski dikenal sebagai pemain yang lihai menyisir sisi lapangan, Verdong tak canggung saat dipercaya bermain sebagai bek tengah. Dalam 6 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Verdong selalu tampil penuh. Puncak performanya terjadi saat menghadapi Arab Saudi. Ia mencatatkan assist untuk gol kedua Marcelino melalui umpan matang dari sisi sayap yang diselesaikan sempurna oleh Marcelino. Fleksibilitasnya juga terlihat ketika ia mengisi posisi Sandy Walsh yang sementara cedera, menunjukkan kemampuannya beradaptasi di berbagai peran. Sebagai interfere wingback, Verdong sering bergerak ke lini tengah saat tim menguasai bola, memberikan variasi taktik yang sangat efektif. Dari 6 laga, ia mencatatkan rating rata-rata 7,3, menjadikannya salah satu pemain paling konsisten di skuad Garuda. Verdong dikenal cepat, tangguh, dan visioner. Dengan ketenangan luar biasa saat menghadapi lawan. Dengan usia 27 tahun, pemain Nijmegen berdarah Aceh ini menjadi salah satu aset terbaik Timnas Indonesia yang bisa diandalkan untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia ini. Rizky Ridho, kapten muda yang berpengalaman. Baru berusia 23 tahun, Kapten Persija Jakarta ini telah mengumpulkan 80 caps di berbagai kategori usia Timnas Indonesia. Rizky Ridho adalah contoh nyata keberhasilan program pengembangan pemain muda di Indonesia. Meski bersaing dengan nama-nama naturalisasi seperti Jay Idjes, Miss Hilbert, dan Kevin Dix, Ridho tetap mampu menunjukkan kualitasnya. Bahkan, ia adalah salah satu pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad kualifikasi Piala Dunia 2022 di usia 19 tahun. Dalam 3 pertandingan pada 2021, Ridho sempat merasakan sulitnya menjaga lini belakang yang kebobolan 11 gol. Namun, dengan tekad yang kuat, ia terus dipercaya oleh pelatih yang menangani Timnas Indonesia.
Dari 12 pertandingan di putaran kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ridho tampil sebagai starter dalam 10 laga. Hanya 2 kali ia bermain sebagai pengganti, dan satu-satunya laga di mana ia digantikan adalah saat melawan Vietnam. Itu pun setelah bermain 80 menit. Saat melawan Vietnam, Ridho dipercaya mengenakan ban kapten. Kepercayaan itu diberikan berkat konsistensinya, kemampuan memimpin, serta kualitas sebagai bek tengah. Dari 17 pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 2026, ia membantu mencatatkan 7 clean sheet, membuktikan perannya yang vital dalam perjalanan skuad Garuda. Dengan kombinasi bakat lokal dan naturalisasi, timnas Indonesia terus memperlihatkan performa yang menjanjikan. Semangat para pemain dan dukungan supporter menjadi elemen penting dalam perjalanan menuju panggung Piala Dunia 2026. J. Idjes, penjaga lini belakang dengan ketangguhan Eropa. J. Idjes menjadi salah satu pemain paling menonjol di skuad timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di Venezia FC ini telah membuktikan dirinya sebagai bek serba bisa dengan kemampuan bertahan yang solid dan distribusi bola yang presisi. Bergabung sejak awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jay langsung menjadi andalan di lini belakang bersama Rizky Ridho. Dengan tinggi badan 190 cm dan fisik yang kokoh, ia unggul dalam duel udara dan tackle-tackle krusial yang sering mematahkan serangan lawan. Saat melawan Jepang, meski Indonesia kalah, Jay tampil impresif dengan mencatatkan 7 sapuan dan 3 blok penting. Kemampuannya membaca permainan juga terlihat saat melawan Arab Saudi, di mana ia berhasil mengantisipasi bola-bola panjang yang menjadi andalan The Grand Falcon. Selain itu, Jay Idjes menunjukkan kepemimpinan di lini belakang, sering mengorganisasi rekan-rekannya untuk menjaga kedisiplinan formasi. Dari 6 laga kualifikasi, ia memiliki rata-rata rating 7,1, menjadikannya salah satu pemain kunci di bawah asuhan Sintayong. Dengan kombinasi pengalaman bermain di Liga Eropa dan komitmennya bersama timnas, Jay menjadi salah satu pilar penting yang berpotensi membawa Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen internasional. Dengan penampilan solid dari para pemain seperti Calvin Verdong, Rizky Ridho, dan Jay Idjes, timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah. Kemenangan atas Arab Saudi tidak hanya menjadi pelepas dahaga setelah penantian panjang, tetapi juga membangkitkan optimisme bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Namun, perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang. Konsistensi, kerja keras, dan dukungan penuh dari supporter akan menjadi kunci keberhasilan. Jika skuad ini terus menunjukkan semangat juang yang sama, bukan tak mungkin mimpi melihat Indonesia berlaga di panggung terbesar dunia akan segera terwujud. Saatnya kita bersatu mendukung timnas. Kita bisa membuktikan bahwa Garuda tak hanya sekedar simbol, tetapi juga kekuatan yang tak tergoyahkan. Terus terbang tinggi, skuad Garuda.